Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jaringan Square and Kim kelompok 3. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Nisa Lutfiah, Asyifa Rifdah Lutfiana, Fida Safiatul, Abdul Aziz Nikmatullah. Jaringan Square and Kim adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang mengalami lignifikasi karena mengandung zat lignin. Fungsinya yaitu untuk menopang bagian tumbuhan yang sudah dewasa dan melindungi. Letaknya di bagian korteks presikal serta di antara xilem dan floem. Macam-macam jaringan Square and Kim yaitu ada serat dan skleroid. Serat Square and Kim yaitu sel yang panjang dan sempit yang berujung runcing. Sel ini biasanya berkumpul menjadi jalur panjang. Serat ini berasal dari jaringan meristem. Biasanya ditemukan pada daerah jaringan pembuluh. Ciri seratnya itu yaitu bentuk sel yang memanjang dengan ujung runcing, lumen sempit dan dinding sekunder tebal. Serat umumnya dijumpai mengelompok sebagai jaringan penguat pada korteks perisikal, floem, dan xilem. Serat ini berasal dari jaringan meristem, biasanya ditemukan pada daerah jaringan pembuluh. Selanjutnya, jenis serat. Secara morfologis, serat terdapat dua jenis. Pertama, serat xilem. Serat ini terdapat pada xilem sebagai jaringan pembuluh dan disebut dengan serabut kayu. Serat ini berkembang menjadi prokambium. Serat xilem dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, serat libiform, yaitu serat ini lebih panjang dari serat tracheid dan dinding yang amat tebal. Yang kedua, serat tracheid merupakan serat dengan bentuk peralihan antara tracheid dan libiform. Yang kedua, jenis serat yaitu serat ekstraxilem. Serat ini berada dalam tumbuhan dan terdapat di luar xilem. Dapat ditemukan dalam korteks atau dalam floem dan disebut dengan bast fibers atau serabut kulit kayu. Lalu ada perkembangan serat. Dalam perkembangannya, serat juga mengalami pertumbuhan secara terkoordinasi, dahulu bersama dengan sel sekelilingnya. Kemudian kedua ujung bakal serat akan memanjang dengan pertumbuhan intrusif. Pada rami, pertumbuhan intrusif di ujung atas sel berlangsung lebih lama dibandingkan dengan pertumbuhan di ujung bawah. Dengan pertumbuhan yang berlangsung lama itu, serat dapat tumbuh menjadi amat panjang. Selanjutnya ada macam-macam Square and Kim yaitu skleroid. Skleroid merupakan serabut pendek yang tidak memanjang dengan dinding sel yang tebal yang berfungsi sebagai penguat tumbuhan. Skleroid terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ciri skleroid, dinding selnya keras mengandung lignin, bentuk selnya relatif pendek, berkelompok-kelompok atau menyendiri.
Sklereit dapat ditemukan dalam keadaan tunggal atau berkelompok kecil di antara sel-sel lain, yaitu terdapat pada berkas pengangkut di antara sel-sel parenkim, korteks batang, dan akar. Kemudian, macam-macam sklereit. Yang pertama, ada brachisklereit atau sel batu. Berbentuk seperti isodiametrik dan dapat ditemukan dalam floem, korteks, dan kulit batang. Yang kedua, ada makrosklereit. Berbentuk seperti tongkat, sklereit seperti ini seringkali membentuk suatu lapisan kontinu dalam testa biji Leguminosae. Yang ketiga, ada osteosklereit. Berbentuk seperti kumparan atau tulang, ujungnya membesar, bercuping, dan kadang-kadang bercabang, dan dapat ditemukan dalam kulit biji. Yang keempat, ada asterosklereit. Sklereit yang mempunyai percabangan beragam dan seringkali berbentuk bintang. Sklereit ini terutama ditemukan dalam daun. Kemudian perkembangan sklereit. Nah, perkembangan sklereit ini bercabang serta sel serat yang panjang menimbulkan penyesuaian di antara sel serta mengindikasikan kebebasan dari pengaruh sel di sekelilingnya. Awalnya, bakal sel sklereit ini bercabangnya tidak berbeda dari sel parenkim di sekitarnya. Namun, selanjutnya cabang sel sklereit itu tumbuh memasuki ruang antar sel di hadapannya, bahkan menyelinap di antara sel lainnya. Dengan demikian, sklereit memperoleh kontak baru dengan sel lainnya. Pertumbuhan sel sklereit ini dimulai dengan pertumbuhan terkoordinasi dan dilanjutkan dengan pertumbuhan intrusif pada cabangnya. Selanjutnya itu tumbuhan yang terdapat serat atau sklereit. Nah, tumbuhan yang terdapat seratnya itu seperti tumbuhan pisang manila, tumbuhan rambut biji kapuk, dan tumbuhan rami. Sedangkan tumbuhan yang terdapat sklereit itu seperti sklereit pada buah pir, sklereit pada korteks batang hoya, sklereit pada mesofil hakea, sklereit pada tangkai daun camelis, dan asterosklereit dari korteks batang Trochodendron. Adapun manfaat dari sklereit dan seratnya ini. Nah, sklereit ini dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan. Sedangkan serat ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan seperti rotan yang digunakan untuk bahan properti. Begitu juga bambu dan pelepah pisang. Kemudian serabut silem dan serabut ekstra silem itu juga dapat dimanfaatkan sebagai tambang dan karung goni. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.